Nah, kembali ke Gudang Properti guys. Sekarang kita mau nge-review rumah area Manyar guys. Lokasi yang strategis di nol jalan rayanya dan ini premium banget. Salah satu alasan yang paling menarik dengan dimensi 11 kali 14, kalian bisa renovasi rumahnya ini jadi rumah 3 lantai modern tropical kayak gini guys. Nah, ini yang bikin menarik, rumah ini selain punya luas tanah yang minim, tapi dengan bangunan yang maksimal, lokasinya nih. Kalau kalian lihat, ini benar-benar di row jalan utamanya area Manyar. Dan karena punya dua sisi, tentunya tampaknya ini jauh lebih bagus dan lebih menarik dibanding rumah standar pada umumnya. Ya, kelihatan dari fasad depan yang ditonjolkan, sudah ada perpaduan second skin dan juga area maju mundur serta lengkungan yang bikin rumahnya ini makin estetik. Nah, kita masuk ke sini dulu yuk. Nah, area depannya aja ya. Nih, kalian lihat. Di samping-sampingnya sudah dikasih taman-taman cakep seperti ini. Dan sudah dikasih batu alam juga. Jadi ini kesannya beda daripada yang lain. Terutama rumah area sekitarnya. Karena yang sekitarnya ini pastinya lebih lama-lama lagi. Nah, kita masuk ke area dalam rumahnya. Ini area pagar. Pagar luar ini juga sudah dikasih pagar elektrik. Jadi nggak usah khawatir, nggak perlu turun naik. Sudah tinggal buka aja ya. Area carport di sini kurang lebih dimensinya sekitar 5,5 kali 5,5. Jadi cukup gede ya. Sudah ada area taman di sisi sampingnya sini. Dan ini juga pakai perpaduan batu alam untuk fasad depannya. Jadi cakep banget ya. Nah, meskipun rumah ini hadap barat, dalamnya itu nanti bakalan kerasa lebih dingin dan pengaruhnya itu juga dari area fasad depannya ini. Fasad depannya ini sudah pakai second skin yang fungsinya itu menangkal panas terutama di area hadap baratnya ya. Nah, di area pintu masuknya ini sebetulnya ada area tangga pelingkar ya, ini kayak model-model kayak kastil istana gitulah, tapi konsepnya ini modern tropical. Nah, ini juga sudah dikasih pembatas tembok ini pakai kamprot tekstur semua. Jadi ini yang bikin mahal juga ya. Di area tangganya pun, tangga untuk naik ke pintu utama, dia sudah dikasih taman seperti ini. Tamannya memang nggak dibikin rame ya, supaya kesannya tetap simple, low maintenance, dan ini pastinya bikin rumahmu kelihatan lebih asik lagi. Nah, selain area carport, rumah ini juga punya area garasi di sini. Ini juga sama, dimensinya ini kurang lebih sekitar hampir 3,5 kali 6 lah, lumayan gede kok. Nah, di sisi samping sini, ini sebetulnya area maintenance ya, area cuci jemur sama mungkin area setrika juga bisa taruh sini. Dan di sini juga ada area gudangnya. Nah, khusus area gudang ini kan bisa tempatin untuk pompa air dan lain sebagainya, itu bisa taruh sini. Nah, di area tengahnya, ini yang bikin salah satu poin yang paling menarik. Tengahnya ini sebetulnya punya area inner courtyard sampai ke atas untuk ngasih pencahayaan di sisi hooknya, serta untuk sirkulasi sampai ke lantai 3-nya. Ini yang bikin menarik, karena rumahnya ini panjang 14 sudah dibikin full seperti ini guys. Jadi sudah dibikin bersisa supaya maksimal, tapi juga optimal di sisi desainnya. Nah, di area sebelah sini, ya sebelah sini, ini juga sudah ada kamar mandi asisten serta kamar tidur asistennya. Sedangkan untuk area bawah tangga ini kalian bisa tambah storage ya untuk simpan-simpan. Dan area sini, ini sebetulnya kalian sudah dikasih area dapur kotornya. Nah, ini lega banget ya. Di sisi hooknya sudah dibikin dapur lengkap dengan top table serta area sinnya. Ini lega banget. Buat yang suka masak pasti seneng masak di area sini karena cukup gede. Nah, untuk area tangga ini dia sudah dibikin keramik yang berbeda ya, warna hitam, dan di area tangganya supaya nggak gelap sudah dikasih LED serta untuk tekstur temboknya area tangga ini sudah dikasih full kamprot ya, jadi supaya menambah estetika dari rumah ini. Nah, nanti kita lihat gimana sih area living roomnya di lantai 2-nya. Naik ke lantai 2-nya, nih lihat area tangganya, estetik banget kan dibanding rumah yang lain pada umumnya. Nah, kita sudah sampai di area lantai 2-nya guys. Nah, di area lantai 2 ini sebetulnya dibikin konsepnya open plan kayak rumah pada umumnya. Yang membedakan ini posisinya ada di lantai 2 ya. Jadi area living room sebenarnya bisa taruh di sebelah situ, dan di sini area dining ditaruh sebelah sini guys.
ya. Ini bersebelahan dengan area pantry yang sudah lengkap dengan kitchen island-nya kayak gini, dan juga ada area kabinet. Nah, kabinetnya ini full sudah, kalian bisa taruh kulkas, oven, dispenser, ini sudah disiapin, kalian tinggal pakai. Nah, satu hal yang paling menarik ya, ini kalau kita lihat, ini lumayan tinggi. Jadi tinggi floor to ceiling-nya sudah 3 meter, dan ini kalau kita lihat spek untuk granite tile area lantai 2-nya, itu beda dengan yang lantai 1. Kalau lantai 1 tadi 60 x 60, yang ini 60 x 120 guys. Ya. Dan untuk area second skin-nya ini, karena ini hook hadap barat, nah ini, jadi kelihatan banget ini untuk apa ya, menangkal panas yang masuk. Dan ini dikasih rongga-rongga supaya sirkulasi udaranya ngalir. Nah, kenapa aku bilang nanti bisa ngalir? Karena di kedua sisinya ini sudah dikasih jendela seperti ini. Jadi sirkulasi udaranya ini bisa maksimal banget. Dan di sampingnya ini sudah ada satu area kamar mandi. Dan ini pun cukup unik. Yuk, kita masuk ke sini yuk. Jadi area kamar mandinya ini mengikuti posisi hooknya rumah ini. Jadi kalau kita lihat ini sudah setengah lingkaran kayak gini ya, sudah full keramik, sudah kayak ada shower boxnya juga, dan ini speknya sudah pakai full tutup ya. Nah, kalau kita berdiri di sebelah sini, ini merupakan area tangga masuk dari area tangga yang di lantai 1 tadi. Nah, jadi sebenarnya area foyer-nya itu di sebelah sini ya. Kita tunjukin dulu deh, keluar dulu deh. Nah, jadi ini merupakan area masuk dari area tangga yang ada di lantai 1-nya tadi. Nah, ini memang karena dia ini timurnya ke sini, ini hadapnya ke utara, jadi mungkin ada sedikit panas yang masuk ke area sini ya. Lanjut, kita mau masuk ke area yang lebih dalam lagi. Nah, tapi sebelum bahas itu, mungkin bisa tukar posisi ya, sebelah sini ya. Jadi kelihatan, ini area living room-nya dimensinya kurang lebih hampir sekitar 55-60 meter persegi. Jadi cukup gede banget guys. Nah, backdrop TV kalian bisa taruh sebelah sini, ya. Kalian sofanya bisa taruh melingkar di sisi sini. Nah, di sisi sini, ini sudah ada satu area kamar. Ya. Kamarnya pun ini dimensinya lumayan ya, ini sekitar 3,5 kali 3 ya, kurang lebih. Dan ini sudah punya area private balkon. Nah, untuk taman tadi, view-nya itu ada di sini. Jadi, kenapa aku bilang tadi tamannya di bawah itu fungsional banget? Karena selain untuk sirkulasi udara, ini juga untuk view dari step kamar yang ada di rumah ini. Nah, sekarang kita mau naik, yuk. Nah, kita naik ke area yang paling utama, yaitu di lantai 3, di mana area ini sudah full kamar untuk anak dan juga master bedroomnya. Nah, nyampe juga nih di area lantai 3-nya. Lantai 3-nya ini sudah nggak usah diomong, karena ini sudah full kamar-kamar semua. Nah, tapi yang bikin menarik, developernya tetap kasih pemanis lah ya, jadi supaya nggak membosanin di area lantai 3-nya. Plus ya, sebenarnya kalau kalian lihat, ini kan ada cahaya masuk. Di area lantai 3 ini tetap ada area yang bisa kalian pergunakan untuk area service dan maintenance. Jadi mungkin di baliknya sini ini sudah ada tangga monyet untuk naik ke lantai 3-nya untuk maintenance rumah. Nah, untuk kamar anak ada 2 ya. Ini dibikin full tembok seperti ini ya. Ini sebetulnya alasannya cuma satu, karena di sini posisinya ada barat. Jadi supaya nggak terlalu banyak cahaya sama panas yang masuk, dibikin seperti ini dan diganti oleh jendela yang ada di kanan kiri ataupun yang di sebelah sini guys. Nah, itu fungsionalnya. Dan dimensinya kurang sekitar 3,5 kali 4,5 kurang lebih ya untuk kamarnya. Ini kamar anak yang kedua juga sama. Yang membedakan jendelanya ini cuma satu aja. Ya, full satu besar di sini. Tapi kalian lihat ya, ini kan siang-siang, ini jam 11 kurang lebih. Jadi cahayanya masuk itu tidak sampai ke dalam kamarnya. Untuk master bedroomnya ini lumayan unik. Jadi di sisi area begitu kalian masuk langsung di sini itu area wardrobe-nya ya, terhubung langsung dengan area balkon. Dan untuk area utamanya ada di sebelah sini. Nah, ini area kamar utamanya ya. Dimensi totalnya tadi itu sampai area wardrobe tadi itu kurang lebih sekitar 25 meter persegi, tapi belum terhitung dengan area kamar mandinya ya. Nah, ini kamar mandinya. Ini juga sudah desain nyaman banget ya, area wastafel, area kloset, dan area shower.
Nah, showernya sendiri ada range showernya. Ini khusus untuk area master bedroomnya aja. Oh ya, lupa. Tadi kamar anak juga ada area kamar mandi dalam dulu ya. Jadi area kamar mandi dalamnya, area kamar mandi luar. Area kamar mandi luarnya ini juga speknya sudah menggunakan tutup. Nah, unitnya ini sisa satu aja untuk yang book, dan harganya ini di angka 4 M. Menurut kalian gimana? Harga 4 M dapat rumah seperti ini? Menarik nggak? Komen di area komen. Dan kalau untuk mau yang survei lokasi, langsung aja DM di nomor pada di video ini.